Villa Zimmer terletak di kota Niemhi. Tampak gemerlap cahaya di villa itu. Malam itu adalah pesta ulang tahun kakek Zimmer dan dipenuhi oleh banyak tamu. Semua anak dan cucunya memberi kado dan mengucapkan, Kami berdoa semoga kakek Zimmer selalu diberkati, panjang umur dan sehat selalu. Kakek Zimmer tersipu malu di kursinya. Kemudian dia menjawab, Terima kasih kepada semua anak dan cucuku yang baik dan patuh terhadapku. Aku sangat senang hari ini. Jadi, aku akan mengabulkan satu permohonan untuk kalian semua. Katakan, apa yang kalian mau? Kakek, aku ingin apartemen dekat pantai. Tidak mahal. Harganya cuma $1 juta lebih sedikit. Kakek, aku ingin tas merek mahal. Harganya cuma $1.000. Kakek, aku ingin mobil sport Lamborghini. Kakek, aku ingin jam tangan merek Rolex. Baiklah, aku akan kabulkan semua permintaan kalian. ucap kakek Zimmer kepada mereka semua. Melihat ekspresi di wajah mereka, kakek Zimmer juga sangat bahagia. Dia merasa bersyukur dan puas. Saat itu, menantunya yaitu bernama Harvey York tiba-tiba maju ke kakek Zimmer dan berkata, Kakek, maukah kakek membelikanku skuter agar memudahkanku membeli sayur ke pasar? Sontak, semua anggota keluarga Zimmer yang ada di ruangan tersebut menjadi kaget. Hampir semuanya tertegun tidak percaya melihat Harvey. Apakah si menantu ini gila? Apa maksudnya? Bagaimana bisa seorang menantu dan bukan anggota keluarga Zimmer meminta sesuatu kepada kakek? Dan lagi, bahkan dia tidak menyiapkan kado ulang tahun untuk kakek Zimmer. Bagaimana bisa dia tidak tahu malu meminta sesuatu kepada kakek? Malah dia minta dibelikan skuter. Apa dia sengaja ingin mempermalukan kakek Zimmer? Mereka tidak tahu bahwa 3 tahun lalu nenek Zimmer bertemu dengan Harvey. Nenek Zimmer meminta cucunya yang paling tua yaitu bernama Mandy untuk menikah dengan Harvey. Saat itu, Harvey sangat miskin karena baru saja dikeluarkan dari keluarga York, keluarga nomor 1 terkaya di kota Niemhi. Namun, setelah Harvey menikah dengan Mandy, tidak lama kemudian nenek Zimmer meninggal dunia. Semenjak saat itu, semua anggota keluarga inti Zimmer merendahkannya. 3 tahun terakhir ini, Harvey bekerja serabutan untuk keluarga Zimmer. Dia harus menyiapkan air hangat untuk mencuci kaki mereka, dan dia pula yang memasak untuk keluarga Zimmer. Dan sekarang, dia meminta untuk dibelikan skuter. Tentu saja itu adalah hal yang mustahil. Skuter di rumah Zimmer memang baru saja hilang karena dicuri oleh seseorang di saat Harvey sedang berbelanja, dan dia belum mampu untuk membeli skuter lagi. Jadi, dia hanya bisa ikut menyuarakan permohonannya saat di pesta ulang tahun ini. Saat kakek Zimmer sedang berbahagia, Harvey menduga permohonannya akan dikabulkan. Kakek Zimmer yang terlihat bahagia langsung seketika menjadi muram. Kakek langsung melempar gelas di tangannya ke lantai, lalu membentak dan marah. Sialan, kau datang ke pestaku untuk merayakan ulang tahunku, atau untuk membuat malu aku di depan semua anggota keluarga dan para tamuku. Istri Harvey yaitu Mandy langsung menghampiri kakek Zimmer dan menjelaskan. Kakek, tenanglah. Harvey sedang hilaf. Hari ini adalah hari bahagiamu.
Jangan marah karena ucapannya. Kemudian Mandy memisahkan Harvey ke belakang. Saat itu juga, sepupu Mandy yaitu bernama Queen Zimmer mencibir. Mandy, lihat suamimu yang tidak berguna itu. Kamu lihat, kita ini sedang apa? Ini pesta ulang tahun kakek Zimmer yang ke-70. Dan dia datang dengan tangan kosong. Beraninya dia sampai meminta sesuatu kepada kakek. Sejak kapan dia jadi selancang ini? Kamu benar, dia tidak punya adab sopan santun. Bisa-bisanya dia meminta sesuatu. Tidakkah dia melihat begitu banyak tamu yang datang hari ini? Sungguh sangat memalukan. Itu adalah sahutan dari cucu kesayangan kakek Zimmer yaitu bernama Zack Zimmer. Dia selalu membenci Mandy. Sekarang dia punya kesempatan untuk menghina dan membuat malu Mandy. Dasar tidak berguna. Punya hak apa dia untuk tinggal di keluarga kita? Kamu benar, dia membuat malu keluarga kita. Aku tahu sekarang. Dia memang bertujuan untuk mengganggu keluarga kita. Dia mau menghancurkan suasana pesta kakek hari ini. Makhluk tidak berguna. Ada banyak pelayan di rumah ini. Apakah kita membutuhkannya untuk membeli sayur saja? Kamu bahkan tidak bekerja dengan keras. Tidak tahu malu. Kamu pikir kamu itu penting di keluarga ini? Pergi kamu dari sini sekarang juga. Atau aku akan menghajarmu jika kamu masih mempermalukan kita di sini. Mendengar hinaan dan tuduhan dari anggota keluarga Zimmer, Harvey hanya bisa menundukkan kepala. 3 tahun lalu, Harvey bisa saja mati mengenaskan apabila nenek Zimmer tidak menolongnya. Itu juga sebab dari bungkamnya Harvey dan mau melakukan tugas rumah tangga selama 3 tahun ini. Tuan Zimmer, manajer York Enterprise yaitu Don Sander telah tiba untuk mengucapkan selamat kepada Anda. Sahut seorang pelayan keluarga Zimmer yang berada di pintu ruangan. Kemudian, masuklah seorang laki-laki tinggi dan tampan sambil tersenyum. York Enterprise adalah bisnis keluarga York di South Light. Mereka adalah keluarga berpengaruh di seluruh wilayah tersebut. Selain itu, Don Sander adalah salah satu dari manajer proyek yang bekerja di York Enterprise. Dia terlahir dari keluarga yang mapan dan memiliki peranan penting di perusahaan tersebut. Banyak keluarga di Niemhi yang ingin dekat dengannya. Akan tetapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan yang tepat. Sungguh mengesankan dia datang untuk memberi selamat kepada kakek Zimmer di pesta ulang tahunnya tersebut. Halo kakek Zimmer, kado ini untukmu. Ucap Don Sander sambil tersenyum. Dan ketika kakek Zimmer membuka kado darinya, semua orang terpukau. Terdapat cek sejumlah $880.000 di kota Niemhi. Uang dengan jumlah tersebut bisa dipakai untuk merayakan pernikahan. Kakek Zimmer, aku datang hari ini untuk melamar. Aku mengagumi Mandy sejak lama. Aku harap dia bisa menerima lamaranku dan menikah denganku. Semua orang terkesima. Seketika itu juga semua orang juga menjadi kaget. Mandy adalah istri sahnya Harvey. Kenapa Don tidak peduli hal tersebut? Dia sama sekali tidak menghargai Harvey. Akan tetapi, jika dipertimbangkan, Harvey hanyalah menantu tidak berguna yang diadopsi. Suara dalam hati si Don Sander. Aku tahu bahwa ajakanku terlalu mendadak. Tapi,
Aku tidak bisa melihat Mandy hidup bersama laki-laki tidak berguna, Kakek Zimmer. Aku harap Anda dapat mempertimbangkan tawaranku ini dengan baik. Don Sander berkata sambil tersenyum. Kemudian dia berbalik arah dan menatap Mandy sambil tersenyum langsung berjalan keluar ruangan. Setelah Don Sander pergi, semua para tamu langsung berdiskusi hangat. Don Sander adalah manajer di perusahaan York Enterprise. Dia punya jabatan besar. Aku pernah dengar bahwa keputusan yang dia buat sangatlah menentukan nasib perusahaan kecil, membuatnya hancur atau sukses. Jika mereka menikah, keluarga kita juga akan sangat diuntungkan dari situ. Adik Mandy, yaitu Cynthia Zimmer, tiba-tiba maju dan berkata, Harvey, bukankah kamu mau skuter? Jika kamu mau menceraikan kakakku sekarang, besok aku akan membelikanmu skuter, bagaimana? Bagus. Ide Cynthia sangat bagus. Bukankah laki-laki tidak berguna ini menginginkan skuter? Kami akan berikan yang dia mau. Buat dia setuju untuk bercerai. Kakek Zimmer menatap Harvey penuh harapan. Setelah ia tadi sangat marah kepada Harvey. Harvey, jika kamu mau menceraikan Mandy, aku pastikan bukan hanya skuter yang akan kamu dapatkan, aku juga akan memberikan kamu uang $10 juta. Bagaimana menurutmu? Awalnya, Harvey hanya menundukkan kepala. Tetapi saat ini, dia menatap Mandy yang berada di sampingnya. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakek, aku tidak akan pernah menceraikan Mandy walaupun kakek memberikanku perusahaan sekalipun. Wajah kakek Zimmer berubah lagi menjadi sangat geram. Dia langsung menunjuk-nunjuk Harvey dan mengusirnya dengan penuh amarah. Sialan, beraninya kau menolak tawaran bagus dariku. Pergi kau, pergi sekarang juga. Aku tidak mau ada orang menyedihkan di pesta ulang tahunku. Harvey terkejut. Dia sangat kaget melihat kakek Zimmer sebegitu jahatnya, meremehkan perasaannya. Saat itu, Harvey hanya bisa menggelengkan kepala karena heran sambil berjalan keluar ruangan. Mandy pun ragu antara memihak kakek Zimmer atau Harvey. Dia bingung apakah harus mengejar Harvey atau tidak. Melihat keraguan tersebut, kakek Zimmer berkata dengan dingin, Mandy, jika kamu mengejar Harvey, maka aku akan membuangmu dari keluarga ini. Aku tidak akan menganggapmu cucuku lagi. Mandy lalu berhenti mengejar. Dia tidak menyangka kakeknya akan bertindak sekejam itu kepadanya. Harvey lalu berkata, Kamu jangan ikut aku pergi, tetaplah di ruangan ini. Jangan pedulikan aku baik-baik saja. Sebelum Mandy mengucapkan kata-kata, Harvey berbalik lagi dan berjalan keluar ruangan. Dan tiba-tiba Zack tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Kakak iparku sayang, kau mau pulang dengan apa? Jangan bilang kau mau pulang dengan berjalan kaki. Kemarilah. Ini aku kasih uang $100. Biarkan aku berbaik hati dan memberikan kepadamu agar kamu bisa membayar ongkos naik bis. Jangan malu-malu. Ambillah. Lalu dia mengeluarkan uang $100 dan melemparkan kepada Harvey. Seluruh anggota Zimmer tertawa menghinanya. Harvey menggertakkan giginya, tetapi dia hanya bisa terdiam. Setelah itu dia benar-benar keluar meninggalkan Villa Zimmer. Pada saat itu, tiba-tiba teleponnya berdering. Dia mengeluarkan telepon tuanya dan melihat layar. Nomor yang memanggilnya berakhiran 6 digit angka 8.
Harvey memelas dan melihat pesannya sepintas. Isi pesannya adalah, "Pak, perusahaan York Enterprise sedang dalam kesulitan. Tolong pulang ke rumah untuk menanganinya." Halo para pendengar, cerita Harvey York episode 1 telah berakhir. Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih.